digital seperti saat ini, perkembangan dinamika pengguna frekuensi radio, baik di layanan penyiaran televisi maupun radio, terus mengikuti frekuensi kebutuhan tuntunan digitalisasi global. Ini juga merupakan dasar yang tidak dapat ditinggalkan dalam era milenial saat ini. UPT yang biasa disebut Balmon merupakan salah satu UPT di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kantor Balmon sendiri mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio yang meliputi kegiatan pengamatan, direksi sumber pencarian, monitoring, penerbitan, evaluasi dan penguji ilmiah, pengukuran, koordinasi frekuensi radio, penyusunan rencana dan program, penyedia suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan perangkat, serta urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan. Kamis 10 Juni 2021, Kemenkominfo, SDPPI, dan Balmon Spektrum Frekuensi Kelas 2 Lampung menggelar sosialisasi penggunaan spektrum frekuensi radio dengan tema Indonesia Terkoneksi Semakin Digital, Semakin Maju. Acara ini sendiri dilaksanakan di Ballroom Hotel Novotel Bandar Lampung di Jalan Gatot Subroto Kota, Bandar Lampung. Sosialisasi pengguna spektrum frekuensi radio ini dihadiri kurang lebih 50 peserta sosialisasi pengguna spektrum frekuensi radio, meliputi instansi pemerintah, badan hukum dan organisasi pengguna spektrum frekuensi radio, baik dari Dinas Penyiaran, Konsesi, Amati Radio, atau perangkat komunikasi. Kepala Balmon Kelas 2 Lampung, Enik Sarjumana menjelaskan, tujuan dilakukan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman untuk masyarakat pengguna frekuensi untuk dapat tertib dalam penggunaan frekuensi radio diperuntukkan penggunaannya. Harapan pelaksana memberikan sosialisasi ini agar para peserta dapat menjadi penyambung agar dapat menyampaikan kepada masyarakat update regulasi yang terbaru. Untuk Provinsi Lampung sendiri, terdapat beberapa servis pengguna frekuensi layanan, yaitu untuk layanan TV siaran ada 30, radio siaran ada 70, ada pengguna konsesif dan ada pengguna seluler, termasuk penerbangan dan maritim. Pergunakan untuk seluruh masyarakat pengguna frekuensi radio di Provinsi Lampung dengan harapan masyarakat memahami akan pentingnya penggunaan spektrum frekuensi radio, sehingga kami dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Lampung mengharapkan untuk tertib penggunaan frekuensi radio sesuai dengan peruntukannya. Nah, apakah sampai saat ini tingkat pemahamannya dari pihak pengguna itu sendiri seperti apa? Tingkat pemahaman yang sampai saat ini ya Pak ya, karena tadi juga baru tahap sosialisasi dan tadi juga tahap Pak Hairul? Pengenalan. Barangkali nanti masih perlu lagi untuk dilaksanakan sosialisasi. Kebetulan ini juga ada Ketua KPID dan nanti mungkin akan memperpanjang untuk sosialisasi untuk kegiatan sosialisasi pada siang hari ini untuk KPID khususnya barangkali untuk ASO. Sementara Ketua Pelaksana Hairul mengatakan bahwa tujuan acara ini untuk memberikan wawasan kepada masyarakat tentang arti pentingnya tata cara penggunaan frekuensi yang benar sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan pemerintah. Dan pada akhirnya masyarakat bisa memahami bahwa penggunaan frekuensi yang tidak memiliki izin dan ilegal dapat menimbulkan interferensi dan dapat mengakibatkan mara bahaya, seperti mengganggu radio penerbangan sehingga bisa mengakibatkan kecelakaan pesawat. Hairul juga menanggapi tentang migrasi layanan penyiaran dari TV analog ke digital, yang mana langkah pertama yang akan dilakukan Balmon Lampung sendiri dengan mendekatkan diri kepada pihak penyelenggara yang sudah existing untuk segera migrasi. Kita lebih kepada harapan memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana upaya untuk tertib penggunaannya. Kenapa kita mengundang rekan-rekan dari Dinas Kominfo dan stakeholder terkait ini? Ya, kita berharap sebagai corong yang membantu kami untuk
menyampaikan hal-hal atau updatean dari regulasi yang terbaru kepada masyarakat. Karena memang keterbatasan kami tidak bisa untuk semua wilayah kami jangkau. Untuk Lampung ada berapa yang pengguna frekuensi Pak totalnya? Ya, kalau untuk pengguna kita itu ada beberapa servis ya Pak ya, layanan. Ada TV siaran, TV siaran itu sekitar 30, kemudian ada radio siaran sekitar 70-an, kemudian ada pengguna konsesi juga, dan ada pengguna seluler. Nah, jadi termasuk juga untuk penerbangan dan maritim. Jadi kalau kita lihat dari jumlahnya cukup banyak ya Pak ya, berdasarkan sesuai dengan layanannya. Dari kita dari Balmon Pak, terkait dengan migrasi analog ke digital ini, satu langkah pertamanya kita memberikan pendekatan kepada penyelenggara yang udah existing untuk segera migrasi, karena dalam waktu dekat ini untuk ISR analog itu sudah kita tutup. Nah, bagaimana nanti mereka komitmen dari migrasi ini? Nah, nanti seperti apa yang tadi yang disampaikan oleh para narasumber kita, ya mereka harus mengikuti alur proses ya sesuai dengan yang sudah ditetapkan, sesuai juga dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang berlaku saat ini. Dengan diberlakukannya ASO ini, itu untuk izin stasiun radio untuk televisi siaran analog, itu kita sudah tidak terbitkan lagi. Artinya pada saat batas waktunya nanti, itu semua izin TV analog itu sudah kita cabut. Karena sudah tidak mengeluarkan lagi untuk TV analog. Sampai diberi batas waktu tanggal 2 November 2022 itu sudah dari TV analog harus beralih ke TV digital semua, baik ke lembaga penyiaran televisi untuk khususnya. Kita dari KPID itu sudah melakukan sosialisasi dari analog ke digital, semuanya sudah. Nah, hari ini juga kebetulan dari Balmon, pihak Balmon melaksanakan sosialisasi masalah frekuensinya. Nah, kita dari KPID sosialisasi juga masalah konten dan isi siarannya, dan juga ditambah juga masalah menghadapi ASO ini. Nah, kita berharap semua halayak masyarakat khususnya di Provinsi Lampung sudah akan beralih dari ASO ke digital ini. Kita berharap pada lembaga penyiarannya khususnya yang sudah kalau TPRI pemenang tender memang mereka pemegang MOK utama ya. Ada 3 pemegang MOK lagi yang dari pihak swastanya, kalau nggak salah Antv, Metro TV, dan NTP. Nah, agar ini tersosialisasi pada lembaga penyiaran mau pakai yang mana, khususnya dari TV-TV lembaga penyiaran ini mau nyewa MOK ke mana aja, baik ke TPRI atau ketiga lembaga swasta itu tadi. Nah, ini kan jadi tidak terjadi persaingan monopoli, makanya dipecah-pecah oleh Kominfo Pusat. Kita sedang berharap pada lembaga penyiaran televisi segeralah beralih dari digital, dari analog ke digital lah, karena kita diberi waktu 1 tahun kemudian lagi.
Dari Bandar Lampung, Dimas Febiansa, Dika Nistia, Saburai TV melaporkan.